Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di kesempatan kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Eh, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa untuk memulai pembelajaran kali ini. Semoga kita semua diberi kelancaran sampai akhir pembelajaran hari ini. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengecek kehadiran dari kalian, apakah semuanya hadir atau tidak. Nah, untuk mengecek kehadiran, coba kalian langsung saja tuliskan nama kalian di kolom komentar yang ada di room Zoom ini. Nah, jika sudah, kita lanjut kepada pembahasan yang akan kita laksanakan di minggu hari ini. Nah, apakah ada yang tahu apa pembelajaran yang akan kita lakukan di minggu ini? Materi apa yang akan kita pelajari untuk minggu ini? Apakah ada yang tahu? Nah, silahkan. Nah, betul. Sekarang kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Apakah ada yang tahu apa itu pemanasan global? Ya, kamu? Nah, betul. Ya, pemanasan global merupakan suatu proses peningkatan suhu rata-rata bumi, baik di atmosfer, bumi, lautan, dan daratan, maupun di daratan. Nah, hal itu disebabkan karena efek rumah kaca ataupun karena penggunaan perabotan rumah tangga seperti halnya AC dan kulkas. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai penjelasan bagaimana pengertian yang benar tentang pemanasan global, bagaimana proses dari pemanasan global, serta apa saja penyebab terjadinya pemanasan global secara umum. Nah, untuk penjelasan lebih jelas, mari kita lihat salah satu video yang menjelaskan tentang pemanasan global. Kita tunggu ya, maaf agak loading. Nah, agar semuanya fokus kepada video yang akan diputar, dimohon untuk tidak melakukan kegiatan lain selain memperhatikan video yang akan diputar kali ini. Nah, silahkan untuk memperhatikan videonya. Teman, pada kali ini ayo kita perdalam lagi tentang materi pemanasan global. Tahukah kalian apa arti dari pemanasan global? Definisi pemanasan global. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata bumi baik di atmosfer bumi, lautan maupun di daratan. Lalu, apakah yang menyebabkan pemanasan global? Penyebab pemanasan global. Yang pertama, adanya efek rumah kaca. Yang kedua, asap pembakaran bahan bakar fosil. Yang ketiga, penggunaan barang yang menghasilkan CFC, seperti AC dan kulkas.
Bagaimanakah proses pemanasan global terjadi? Proses pemanasan global dimulai saat matahari bersinar memanasi bumi. Panas matahari tersebut sebagian dipantulkan oleh atmosfer bumi, dan sebagian lagi memasuki atmosfer bumi. Panas yang memasuki atmosfer bumi akan diserap oleh bumi dan akan dipantulkan oleh permukaan bumi. Panas yang dipantulkan ada yang diteruskan oleh atmosfer. Dan ada juga yang diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca. Hal inilah yang menyebabkan suhu bumi semakin tinggi dan terjadi pemanasan global. Bagaimanakah dampak adanya global warming bagi bumi kita? Beberapa dampak adanya global warming adalah yang pertama, iklim menjadi tidak stabil. Yang kedua, peningkatan tinggi permukaan laut. Yang ketiga, suhu rata-rata bumi akan meningkat. Yang keempat, gangguan ekologi. Yang kelima, pergeseran ekosistem. Lalu bagaimanakah caranya agar kita dapat mengendalikan terjadinya global warming? Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan global warming, yaitu yang pertama, mengurangi bahan bakar fosil seperti bensin, solar, minyak tanah, batu bara, dan sebagainya. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan plastik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan gas freon. Sedangkan yang keempat, memperbanyak menanam tanaman hijau. Berikut Mr. Kodu sajikan contoh soal mengenai pemanasan global yang sering keluar di ulangan. Perhatikan baik-baik ya. Penggunaan AC secara berlebihan dapat menyebabkan global warming. Hal ini disebabkan oleh A. AC memerlukan Nah, itu sedikit dari penjelasan mengenai pemanasan global. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanasan global itu terjadi akibat adanya efek rumah kaca, efek rumah kaca, penggunaan bahan-bahan yang memiliki bahan CFC seperti AC dan kulkas, serta hal-hal yang lainnya. Nah, pada proses pemanasan global itu sendiri, ketika matahari menyinari atmosfer bumi, nah di situ sinar matahari akan melakukan pemantulan dari atmosfer bumi itu sendiri, serta ada sinar yang dilanjutkan ke dalam atmosfer itu sendiri, sehingga mengakibatkan masuk ke bumi. Nah, ketika masuk ke bumi, sinar itu akan dipantulkan kembali oleh bumi, yang mengakibatkan terpantul ke atmosfer kembali. Nah, saat terpantul lagi ke atmosfer, itu akan dipantulkan kembali oleh atmosfer. Ya, ada yang diteruskan oleh atmosfer, serta sinarnya ada yang dipantulkan kembali ke segala arah yang ada di bumi, sehingga terjadilah pemanasan global. Nah, itu secara umum bagaimana pemanasan global itu terjadi. Nah, sudah dibahas sebelumnya bagaimana proses dari pemanasan global secara umum. Nah, dari pemanasan global itu ada beberapa dampak yang diakibatkan dari pemanasan global atau global warming.
Nah, salah satunya itu iklim menjadi tidak stabil. Nah, di mana iklim menjadi tidak stabil ini eh, ketika cuaca yang pada umumnya dapat diprediksi oleh beberapa ahli atau beberapa orang itu selalu tepat atau hampir mendekati tepat dengan apa yang sudah diprediksikan. Namun karena adanya pemanasan global saat ini, iklim menjadi tidak stabil sehingga prediksi mengenai suatu cuaca atau keadaan cuaca di kemudian hari atau pada saat ini itu cukup sulit untuk diprediksi karena ketidakstabilan dari iklim yang sedang terjadi yang diakibatkan oleh pemanasan global atau global warming. Nah, yang kedua itu ada dampak dari pemanasan global itu yaitu meningkatkan tinggi permukaan laut. Nah, di mana eh, ketinggian permukaan laut ini terjadi karena ketika pemanasan global itu terjadi, es-es yang ada di kutub itu mencair sehingga mengakibatkan permukaan air laut menjadi lebih tinggi karena cairan dari es yang terjadi di kutub utara atau kutub selatan. Nah, ada hal lain yang diakibatkan dari pemanasan global ini, yaitu suhu rata-rata di bumi ini menjadi lebih tinggi atau meningkat. Nah, di mana biasanya ketika kita merasa teduh, adem, merasa dingin. Nah, saat ini karena adanya pemanasan global, bahkan di pagi hari pun eh, terkadang jadi terasa lebih panas, atau di malam hari akan menjadi lebih panas. Nah, itu karena meningkatnya suhu rata-rata bumi, sehingga dari keadaan yang cukup dingin pun akan terasa lebih panas karena adanya pemanasan global tersebut. Nah, bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Nah, pada dasarnya pemanasan global ini merupakan suatu fenomena yang tidak bisa kita hentikan karena ini merupakan fenomena alam. Nah, untuk eh, menghentikan pemanasan global kita memang tidak bisa, tetapi kita dapat melakukan penanggulangan-penanggulangan yang cukup efektif untuk mengurangi uh, terjadinya pemanasan global yang lebih ekstrim lagi. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global ini. Nah, salah satunya itu dengan mengurangi bahan bakar fosil seperti bensin, solar, minyak tanah, batu bara, dan sebagainya. Nah, dengan kita mengurangi penggunaan dari bahan bakar fosil tersebut, kita akan berkontribusi dalam mengurangi mengurangi pemanasan global atau global warming. Nah, yang kedua itu dengan cara mengurangi penggunaan bahan plastik. Nah, seperti sudah kita ketahui, bahan plastik merupakan salah satu bahan yang cukup sulit terurai, sehingga dapat mengakibatkan uh, ekosistem yang ada di bumi ini menjadi tidak stabil karena penguraian plastik atau keadaan plastik yang berserakan karena bekas dari penggunaan bahan plastik ini kita buang di mana saja atau terkadang kita buang di laut atau di sungai yang mengakibatkan beberapa ekosistem menjadi terganggu. Nah, sehingga karena hal itu mungkin saja dapat mengakibatkan pemanasan global ini terjadi. Nah, dan yang selanjutnya itu kita bisa memperbanyak menanam tanaman hijau. Nah, dengan memperbanyak tanaman hijau, kita akan lebih banyak lebih banyak memproduksi oksigen, di mana oksigen sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi pemanasan global. Nah, dengan tanaman hijau ini, ketika pemanasan global, kita bisa terhalang oleh oksigen yang ada yang dihasilkan oleh tanaman hijau.
Nah, itu beberapa hal upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global atau global warming. Masih banyak lagi. Nah, itu dapat kalian cari di beberapa sumber lain seperti buku, internet, ataupun eh, platform-platform lainnya. Nah, untuk selanjutnya, eh, kita akan langsung kepada pembahasan utama dalam kegiatan ini. Nah, dalam kegiatan hari ini, kita akan melakukan suatu uji mengenai bagaimana sih pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kalian lihat dari video sebelumnya. Nah, dari video sebelumnya, kalian akan diperintahkan untuk merumuskan permasalahan apa saja yang kalian lihat dalam eh, video yang tadi diputar. Nah, nanti rumusan masalah itu akan kalian jawab sebagai eh, jawaban pertanyaan dari pertanyaan yang kalian buat sendiri. Nah, untuk kegiatan ini eh, akan kalian kumpulkan di eh, pom pom pengumpulan tugas, di mana nanti akan Bapak share pengumpulan tugasnya dalam bentuk Google Form, ya, dalam bentuk Google Form. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian pembahasan mengenai pemanasan global. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai penyebab-penyebab dari pemanasan global. Sebelumnya kita sudah diberitahu pemanasan global itu disebabkan karena efek rumah kaca, penggunaan bahan bakar fosil, serta penggunaan alat rumah tangga yang mengandung CFC seperti AC dan kulkas. Nah, minggu depan kita akan membahasnya lebih detail. Eh, Apa saja sih penyebab pemanasan global? Apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Bagaimana sih penggunaan bahan bakar fosil itu bisa mengakibatkan pemanasan global? Serta bagaimana sih penggunaan alat-alat rumah tangga yang mengandung CFC itu bisa eh, mengakibatkan pemanasan global. Nah, jadi pada dasarnya untuk kegiatan kali ini pemanasan global itu merupakan suhu meningkatnya rata-rata suhu di bumi. Nah, karena meningkatnya suhu rata-rata di bumi sehingga mengakibatkan pemanasan global ini terjadi. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau hal-hal yang menyinggung kalian. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.